hari Senin di seluruh Taiwan terasa lebih dingin karena pengaruh gelombang dingin yang lewat dan monsun timur laut. Hujan mulai turun di area metropolitan Taipei sejak dini hari. JWB mengeluarkan laporan khusus hujan lebat untuk kawasan pesisir utara Chilong dan wilayah Miaoli ke utara. Gelombang udara dingin kali ini akan berlanjut hingga Jumat. 冷空气影响最明显的时间点是有机会落在周三到周四的这两天，所以周三、周四这两天的早晚的低温要特别留意，可能是这一波所带来的最低温的时间点。 JWB menganalisis gelombang udara dingin ini merupakan dingin basah dahulu, dingin kering kemudian. Mulai hari Senin tanggal 9, uap air akan berkurang, monsun timur laut akan menguat, dan ditambah pengaruh radiasi di pagi hari, suhu rendah di kawasan tengah ke utara akan mencapai 14 derajat. Suhu yang menurun tajam ini juga meningkatkan omset penjualan produk-produk penghangat. 客人有陆陆续续的在问，那就是抢购的状况其实还蛮严重的。 JWB menganalisis bahwa suhu rendah ini tidak banyak memengaruhi suhu di kawasan tengah ke selatan, tetapi masih perlu memperhatikan perbedaan suhu pagi dan malam. Gelombang dingin kali ini diperkirakan akan melemah pada hari Sabtu dan suhu akan kembali hangat. Setelah berhasil membuat vaksin COVID-19, farmasi AS Pfizer kembali berhasil mengembangkan obat oral antivirus Paxlovid. Hasil eksperimen dengan 1.219 pasien bergejala COVID sedang dan ringan menunjukkan jika meminum obat dalam 3 hari setelah timbul gejala, hanya 0,8% diantaranya yang memerlukan rawat inap setelah 28 hari, berhasil mengurangi risiko penyakit parah dan kematian hingga 89%. Obat baru Pfizer ini merupakan inhibitor protease yang memblokir enzim yang diperlukan untuk replikasi virus. Jika dikombinasikan dengan obat antivirus ritonavir dosis rendah, obat tersebut akan bertahan lebih lama di dalam tubuh dan mengurangi gejala penyakit. Keseluruhan pengobatan memerlukan 5 hari dengan meminum 3 pil 2 kali sehari. Pfizer menyatakan akan mengajukan otoritas darurat ke Badan Pengawas Obat dan Makanan AS sebelum Thanksgiving dan diperkirakan akan diproduksi massal pada akhir tahun. Terjadi infeksi skabies atau lebih dikenal sebagai kudis di Rumah Sakit Yangming, Kota Taipei pada minggu lalu. Setelah seorang pasien kudis dipindahkan ke Rumah Sakit Yangming, pasien sekamar dilaporkan mengalami ruam kulit. Rumah sakit mengkonfirmasi telah melakukan penyelidikan dan pengendalian infeksi dengan mendaftarkan 57 pasien dan petugas medis. Setelah pemeriksaan kulit, 2 pasien dinyatakan terdiagnosis skabies. 症状大部分就是痒啊，那抓伤之后有可能会造成伤口感染。那严重的时候，如果全身感染，当然也有可能造成死亡。 Pihak rumah sakit menyatakan bahwa kamar pasien telah didesinfeksi, tetapi masih belum menangguhkan keluarga pasien yang datang menjenguk. Dokter spesialis penyakit menular menunjukkan bahwa kudis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau skabies yang ditularkan lewat kontak kulit. Risiko bahaya akan meningkat jika pasien baring juga terinfeksi. 高度8100公尺的中共军机，注意，你已进入我 ADIZ， 影响我非常安全，立即回转脱离。 Pesawat militer PKC kembali memasuki wilayah udara barat daya Taiwan pada tanggal 7 pagi dan diusir oleh siaran angkatan udara. Pada tanggal 6 pukul 11 malam, MND mengumumkan ada 16 pesawat J-16 dan J-10 yang mengganggu Taiwan terbanyak untuk bulan November. Akhir-akhir ini, aksi militer Tiongkok terus berlangsung. Saluran militer CCTV melaporkan bahwa J-16D telah menjalankan pelatihan tempur yang sebenarnya dan mungkin akan bergabung dalam barisan mengganggu Taiwan. Menurut laporan yang diterima, perbedaan terbesar J-16D dan J-16 adalah keberadaan pod di bawah badan pesawat yang dimuat dengan pengintai elektronik, pengacau komunikasi dan radar yang dapat bekerja sama dengan pesawat lain dalam pertempuran. Para pakar menganalisis bahwa PKC sedang mengembangkan program shooter versi Tiongkok dan berupaya untuk merebut hak elektromagnetik dan hak untuk mengontrol internet. 从作战层面到战术层面，都可以看得出中共在就是跟随美国这种网电作战的一个发展。 Para pakar juga menganalisis pesawat PKC yang mengganggu Taiwan pada 2021 menggunakan 18% jenis Y-8 dan Y-9. Hal ini menunjukkan PKC secara sistematis mengirim pesawat perang elektronik ke laut untuk mengumpulkan intelijen elektronik dan mengembangkan kemampuan peperangan elektronik. Oleh karena itu, penguatan kemampuan perang kontra elektronik sesegera mungkin dapat dikatakan sebagai kunci penting untuk kemampuan bertahan.